الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan rahmat dan nikmatnya hari ini. Diberikannya kita kesehatan, alhamdulillah. Diberikannya kita hari ini usia yang panjang, alhamdulillah. Diberikannya hari ini waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, hendaklah kita syukuri sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakur, hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu bersolawat. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah nanti kita termasuk daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita jaga keimanan kita kepada Allah, agar kita menjaga tauhid, agar tidak berlaku syirik dalam kehidupan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Berbicara tentang Islam, maka Islam berakar kata dari aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Maka kalau agama Islam adalah agama yang menyelamatkan, bukan agama yang sesat. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain Islam maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di dalam akhirat nanti dalam keadaan merugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah Islam sebagai agama keselamatan bagi manusia, maka orang-orang yang beragama Islam harus bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Maka oleh karena itu manusia ada mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Manusia punya fungsi dalam hidupnya. Manusia punya tugas dalam kehidupannya. Apa tujuan manusia? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah.
Aktivitas kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan sesungguhnya orang-orang Islam. Tak ada tujuan yang lain kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu taat kepada Allah. Taat kepada perintah Rasulullah. Sehingga perintah yang Allah berikan tak pernah dia tinggalkan. Larangan yang Allah larang tidak pernah dikerjakan. Itu sebagai bukti orang taat. Ketika dia mendengarkan firman Allah, dia akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan lalu kami taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin. Lalu kemudian apa tugas manusia? Tugas manusia Allah ingatkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kehidupan kita ini sebagai khalifah yang hendak mengatur kehidupan ini. Kalaulah kita di dunia ini Allah hidupkan, maka sesungguhnya kitalah yang membuat rekayasa kehidupan. Kitalah yang merencanakan, kitalah yang melaksanakan. Maka oleh karena itu, khalifah di muka bumi ini bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Lalu yang ketiga, manusia punya fungsi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak akan diutus ke dunia ini kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah fungsi kita sebagai umat Islam, membawa rahmat. Apa bukti Rasulullah Muhammad SAW membawa rahmat dalam kehidupan ini? Begitu Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan bukan hanya kepada manusia, tetapi ditunjukkan kepada hewan, ditunjukkan kepada binatang, ditunjukkan kepada tumbuh-tumbuhan. Apalagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah ke Taif. Begitu dakwahnya Rasulullah ditentang luar biasa. Tetapi apa perlakuan Rasulullah SAW? Bukan Rasulullah hendak melawan, bukan Rasulullah hendak berlaku kejam, bukan Rasulullah hendak berlaku dendam, tapi Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya mendoakannya agar orang-orang itu mendapat petunjuk. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suatu hadis Rasulullah Muhammad SAW diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang bangsa Arab yang berasal dari Badui. Ketika mereka berada di masjid, lalu kemudian mereka kencing di dalam masjid. Lalu orang-orang yang ada pada waktu itu ingin mengusirnya karena perlakuannya yang tidak benar, perlakuan yang salah, perlakuan yang tidak senonoh, sehingga orang-orang pada geram. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, biarkanlah dia. Lalu siramlah kencing itu dengan seember air. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bertindak tidak kasar dalam kehidupan, berlaku lemah lembut terhadap orang-orang yang sesungguhnya belum mengenal Islam. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan mengatakan, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan kesulitan.
Inilah Islam yang memberikan kemudahan dalam kehidupan ini. Islam tidak membuat orangnya susah dalam beribadah. Tidak membuat susah orang dalam hidup. Sehingga orang yang hidup ini tidak dipaksakan untuk beragama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maknanya apa? Maknanya kalau tidak ada paksaan, itu artinya tidak ada kekerasan di dalam Islam. Yang ada adalah kelembutan. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Ini tergambar oleh kita bahwa sesungguhnya dalam keluarga Rasulullah tidak ada kekerasan. Seorang ayah tidak akan berlaku keras terhadap anaknya. Seorang ibu tidak akan berlaku kasar terhadap anaknya. Anak tidak berlaku kasar terhadap orang tuanya. Istri tidak berlaku kasar terhadap suaminya. Suami tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah kasih sayang. Maka kalau ada keluarga yang ada di dalamnya kekerasan, ya kemungkinan anak selalu mengancam orang tuanya. Suami mengancam istrinya. Anak mengancam orang tuanya. Adik-beradiknya selalu bertengkar dalam rumahnya. Bagaimana ingin disebut baiti jannati? Kalau di rumah itu ada perilaku kasar dalam kehidupannya, maka sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW berlaku lembut terhadap istrinya, sehingga istrinya pun dipanggilnya Humairah. Anas bin Malik tidak pernah diperlakukan kasar sebagai pembantu Rasulullah Muhammad SAW selama berada di rumah Rasulullah SAW. Tak pernah dimarah. Ini menunjukkan di rumah Rasulullah SAW ada kedamaian, ada ketenangan. Kalaulah kita berani mengatakan baiti jannati, apa ketenangan yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Apa yang menunjukkan bahwa kita memperlakukan keluarga kita itu sebagai keluarga yang berada di surga? Karena surga itu menunjukkan kesenangan, ketenangan, kedamaian. Maka oleh karena itu, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, tidak ada perilaku yang kasar, tidak ada perilaku yang keras dalam kehidupannya. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang berkasih sayang dan selalu lembut terhadap orang lain. Maka tanda kasih sayang Rasulullah SAW ini ditandai dengan beliau itu pemaaf, selalu mudah memaafkan orang lain. Itu menunjukkan hati seseorang lembut, sehingga kelembutannya ditunjukkan dengan sakit hatinya, kesalahan orang, dia mudah memaafkan. Inilah ciri yang menunjukkan orang yang punya kasih sayang. Yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah tunjukkan dengan adanya rendah hati, dengan adanya tawadhu, tidak menunjukkan kesombongan dalam dirinya. Karena kesombongan adalah merupakan perbuatan yang tidak benar, perbuatan iblis, dan manusia tidak layak menjadi seorang yang sombong. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam kehidupan kita ini, kasih sayang, rahmatan lil alamin, sesama orang-orang Islam selalu saling selamat menyelamatkan. Al muslimu
Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah ketika orang Islam yang lain selamat dari lidahnya, selamat dari caci makinya, selamat dari upatannya, selamat dari fitnahnya, wa yadihi, dan selamat juga dari perbuatannya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maknanya bahwa sesungguhnya kehidupan rahmatan lil alamin adalah kehidupan yang membawa kebahagiaan bagi semua orang, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mencermin daripada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hidupnya selalu mempunyai sifat kasih sayang, lemah lembut, dan tidak berlaku kasar terhadap sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal corona was sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalifata was sada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.